Selamat siang Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Hotmi Danenggolan, mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Medan Angkatan 2 dengan NIM 92334111513. Saya mengajar di SD 1730203 Purbatua, Tapanuli Utara. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya melaksanakan UKIN dengan tema kepahlawanan kelas 4. Sekian dan terima kasih. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak kami. Siang, Bu. Anak-anak kami, karena kita akan memulai pelajaran kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kepada anak kami, salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Nah, kita sudah alamatkan berkat kepada surga, puji dan syukur panjatkan kehadiran Bapak karena kasih dan anugerah masih menyertai kami hingga saat ini. Ya Bapak, kami mau belajar, berkatilah kami supaya kami dapat menerima pelajaran yang diberikan Ibu guru kami kepada kami. Dan begitu juga Bapak, berkatilah guru-guru kami supaya guru-guru kami bisa mengajar kami dengan keadaan baik. Terimalah doa dua anak ini satu selama-lamanya. Amin. Amin. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba dulu perbaiki tempat duduknya, bangkunya. Oke. Kita menyanyikan lagu nasional ini. Jadi sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Apa contohnya? Sekarang salah satu di antara anak kami membawakan lagu nasional ini. Siapa? Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Pelajaran kita yang lewat yaitu mengenai mengenai apa? Siapa tahu? Mengenai pahlawan. Dan sekarang yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran
yaitu pahlawan. Sekarang Ibu bertanya, pahlawan itu apa? Seseorang yang berkorban. Iya benar, seseorang yang mau berkorban. Yang lain apa? Apa lagi? Saling menolong, Bu. Iya, saling menolong, benar. Nah, yang lain apa lagi? Saling menolong, mau berkorban. Apa lagi? Orang yang baik, Bu. Iya, orang yang baik. Orang yang baik itu yang mana? Mau membantu. Oke. Hari ini adalah yaitu karena kita adalah tema, berarti ada pelajaran yang kita ambil, bukan cuma dari satu. Jika pahlawan, biasanya pahlawan itu dari pelajaran apa itu? Ada IPS, ada lagi apa? Bahasa. Jadi macam kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA, yaitu mengenai pahlawan dan sifat-sifat saya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mampu supaya kita bisa merumuskan jawaban dari teks yang kita baca. Yang kedua, menceritakan kembali. Yang ketiga, membuktikan sifat-sifat cahaya. Dan yang keempat adalah membuat laporan. Membuat apa? Membuat laporan. Tayangan berikut yang ada di PowerPoint atau Infocus. Sama-sama kita memperhatikannya dulu nanti. 3, 2, 1. Ada gambar pertama, kedua, ketiga. Sekarang Ibu jawab, Ibu tanya dulu. Gambar pertama, dari kelompok satu dulu. Menjauh dari satu, Bu. Iya benar. Tangan dulu kelompok. Gambar kedua, kelompok itu dulu. Mengamati pembunuhan. Hah? Mengamati? Benar atau tidak? Kesepakatan untuk kelompok. Ketiga. Tidak apa? Membantu teman menyusun buku dalam tas. Selanjutnya setelah kita amati, tadi sudah membuat pendapat setiap kelompok. Itu apa kesimpulan daripada tampilan tadi? Sama-sama dulu kita membuat kesimpulan daripada tampilan tadi. Gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Gambar 3 apa? Apa? Nomor 1, saling menolong. Saling menolong. Nomor 1 saling menolong. Nomor 2 kelompok mana? Mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan. Bagus. Cukup tepuk tangan dulu. Yang ketiga apa? Membantu teman melakukan buku. Membantu teman Yang dalam buku. Apakah itu menolong namanya? Iya, Bu. Menolong itu? Iya, Nah, itu menolong. Jadi kepada anak kami, kesimpulan daripada tadi
gambar itu adalah saling menolong sesama. Saling menolong sesama. Tepuk tangan dulu untuk semua. Lihat dulu ada teks bacaan mengenai pahlawan. Sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan di bagian barat dan utara kerajaan. Coba dulu ceritakan kembali isi teks yang ada di situ dengan bahasa baku, dengan bahasa yang baik. Itu namanya menceritakan kembali. Ya, menceritakan kembali apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Sekarang Ibu bagikan dulu untuk apa? Untuk menjawab, menceritakan kembali. Nah. Atau langsung aja di apa? Langsung aja. Coba ceritakan kembali apa yang kalian baca dengan bahasa yang benar dan bahasa yang baku. Dikumpulkan. Dua. Tugasnya. Semuanya sudah. Sekarang Ibu kumpulkan lagi. Nah. Tidak Ibu kumpul. Sekarang kita buatlah kelompok kita masing-masing karena sudah terbentuk kelompok. Sekarang ambil alat peraga yang sudah kita sediakan. Sebelum masuk kita ke percobaan, dulu. Sebelum kita masuk ke percobaan, kita perhatikan dulu. Saya dengan melakukan percobaan. Coba perhatikan kalau tidak sudah di dibagi. rumah kalian masing-masing Empat ya. kelompok. Simbol Coba cahaya yang perhatikan pertama yang akan mengenai kita pelajari sifat-sifat adalah cahaya cahaya. matahari. Membuktikannya dengan percobaan. Nah, menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah, ini ya, lubangi bagian tengah. Ketiga karton tersebut, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Dari karton yang dilubangi itu, saat lubang-lubangnya diluruskan adik-adik, tapi ketika digeser posisinya ya kita tidak bisa melihat nyala lilin itu karena lubangnya tidak sejajar. Itu membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Selain itu adik-adik, untuk membuktikan cahaya itu merambat lurus, kalian bisa bermain center. Adalah menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas atau benda-benda yang transparan atau bening, benda-benda gelap dan benda-benda bening lainnya, tetapi yang berwarna. Nah, letakkan peralatan seperti pada gambar. Itu ya adik-adik ya, gelasnya kalian letakkan di depan tembok, lalu apa yang terjadi. Nah, untuk benda bening itu cahaya akan tembus, tetapi kalau benda gelap itu cahaya tidak akan tembus adik-adik. Ini membuktikan sifat cahaya itu menembus benda bening. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini percobaannya kalian menggunakan 2 cermin datar dan senter adik-adik. Coba kalian pantulkan
cahaya senter itu menggunakan cermin. Pantulkan dulu ke cermin salah satu adik-adik. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nanti ketika kita memantulkan cahaya ke cermin ini, setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air. Lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya. Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan itu pensilnya itu patah adik-adik. Ya, di dalam gelas ini terlihat patah. Padahal ketika kita menarik pensilnya, itu pensilnya tidak patah, dibiaskan. Kalian bisa membuat laporan percobaan dari nama percobaan, tujuan percobaan, lalu alat dan bahan, nanti langkah-langkahnya. Ini contoh dari Kak Citra. Dari percobaan pertama, Kita sudah melihat videonya mengenai sifat-sifat cahaya. Pertama tadi cahaya berwarna biru. Kedua cahaya menembus benda bening. Ketiga cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat cahaya biasa. Dari percobaan itu, sekarang kita membuktikan apakah benar atau tidak daripada sifat-sifat cahaya itu. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan melakukan percobaan sesuai dengan alat peraga yang sudah tersedia. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sekarang coba baru coba dulu geser dulu lubangnya, apakah dia mendapat lurus atau tidak. Dari kesimpulan lagi LKPD-nya, coba sama-sama. Apakah benar dia menembus benda bening? Nampak? Coba perhatikan di sana, nampak nggak cahayanya? Nampak? Benar. Coba dulu geser dulu gelasnya. Nah, nggak ada kan? Nggak ada yang apa? Yang menghalangi. Coba buat tembus dia. Dari situ coba buat lagi apa? Di LKPD-nya. Sifat-sifat cahaya yaitu apa tadi? Sifat-sifat cahaya yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Coba lakukan apa benar? Coba lakukan. Gantian, dipantulkan nggak ke cermin yang satu lagi? Iya Bu. Coba. Cahaya dapat dibiasakan. Coba pembuktiannya. Coba lihat di situ, di dalam gelas itu bagaimana apanya fungsinya itu. Perhatikan. Coba dulu angkat fungsinya. Masukkan lagi. Apa sama? Tidak. Dari situ, dari kesimpulan itu, buat lagi kertas LKPD-nya bagaimana? Bisa. Coba.
ibu semua. Dan jangan ada yang hancur. Konsentrasi. 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 Oke. Ibu tunjukkan, ibu katakan contohnya mata, tunjukkan mata ya. Sekarang konsentrasi. Konsentrasi. Kepala. Mata. Hidung. Siapa yang salah? Ada yang salah? Tidak. Sekarang konsentrasi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Tangan ke depan. Ke samping. Ke atas. Ke bawah. Tangan ke depan. Tepuk tangan semua. Oke. Sekarang coba kelompok contohnya. Kelompok satu mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi. Benar atau tidak? Yang ditulis. Coba. Kelompok satu perwakilan dari kelompok satu siapa? Perwakilan dari kelompok satu. Kelompok Pak. Jenis percobaan. Saya mendapat lulus. Hasil percobaan. Saya dapat mendapat lulus 3 kantong dan lilingnya sejajar. Nomor 2. Saya menembus benda bening. Hasil percobaan. Saya dapat menembus benda bening dengan menyebar benda bening ke arah benda putih. Nomor 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan saat menyentuh 2 buah cermin. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan menggunakan gelas yang diisi air dan dimasukkan pensil. Oke. Sebelum tunggu dulu. Bagaimana? Apakah dari percobaan mereka apakah sudah benar? Sudah. Oke, silakan. Dari kelompok 2 atau kelompok jambu. Kami dari kelompok jambu. Laporan hasil percobaan pada tahun 2. Jenis percobaan cahaya merambat lurus. Hasil percobaan baik karena dapat melihat cahaya dengan rambatan lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. Hasil percobaan baik karena senter dapat menembus benda bening jika dilakukan dengan baik. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Hasil percobaan baik karena cahaya senter. Kedua, cermin akan dapat dipantulkan karena cermin yang satu akan memantulkan ke cermin yang lain. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Hasil percobaan baik karena pensilnya dapat dibiaskan. Bagaimana? Sudah baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Coba. Jenis percobaan cahaya merambat lurus. Hasil percobaan cahaya dapat dilihat lurus karena mempunyai lubang yang lurus kepada lubang kantong lainnya. Jenis percobaan cahaya menembus benda bening. Hasil percobaan kita bisa mengetahui cahaya dapat menembus gelas pada bening. Jenis percobaan cahaya dapat dipantulkan. Hasil percobaan cahaya dari lampu senter bisa dipantulkan dari bening ke bening. Jenis percobaan cahaya dapat dibiaskan. Hasil percobaan cahaya dapat dibiaskan karena cahaya mempunyai air bersih sehingga pensil dilihat patah. Bagaimana? Sudah bagus? Udah? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 atau kelompok jeruk. Silakan.
benar yang ditayangkan di situ atau salah. Nah, dari kesimpulan yang kita sama-sama membuat kesimpulannya. Sama-sama kita membuat kesimpulannya daripada sifat-sifat cahaya itu. Siapa yang bisa? Tangan. Langsung, nggak usah kita lihat dulu, nggak usah dilihat lagi hasilnya. Langsung, siapa yang bisa untuk membuktikan sifat-sifat cahaya? Coba dari kelompok mana? Coba cuci tangan. Dari kelompok mana yang bisa? Nggak ada. Tapi udah coba berdiri, tunjuk tangan. Siapa? Coba berdiri. Coba. Cahaya bisa merambat lurus ketika dilihat dari depan. Cahaya bisa merambat lurus jika dilihat dari depan. Cahayanya akan lurus ke belakang. Cahaya bisa dipantulkan jika senter dinyalakan. Cahayanya akan pantul ke kaca sebelahnya. Cahaya Kesimpulannya, cahaya dapat merambat lurus jika karton dan dirinya disesuaikan. iya, bagus. Itu baru yang kesimpulan daripada kelompok pisang dulu. Dari kelompok pisang dulu. Coba. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan di pinggiran. Bagaimana? Berarti dari percobaan tadi belum memahami apa yang dilakukan. Jadi sekarang ibu tanya dulu, ibu tanya kembali. Sekarang dari percobaan tadi, kan ada berapa percobaan tadi? Dari percobaan itu setelah kita melaksanakan harus kita mengetahuinya atau harus kita bisa membuktikan. Dari kesimpulan daripada sifat-sifat cahaya tadi adalah nomor 1, cahaya bisa merambat lurus, yaitu contohnya dari apa tadi? Dari karton yang kita logami. Yang kedua, tadi apa? Cahaya dapat menembus benda bening daripada percobaan gelas yang kita buat. Senter bisa menembus benda bening sampai bisa dipantulkan ke apa? Ke dinding. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dari percobaan tadi kita sudah bisa membuktikan cahaya dapat dipantulkan dari kaca dengan senter. Bukan bisa dipantulkan ke kaca yang lain. Yang keempat, cahaya dapat dijelaskan, yaitu dari pembuktiannya apa tadi? Ya, contohnya kita masukkan tadi apa? Pensilnya. Jika di dalam gelas itu pensilnya tadi seperti apa? Iya, benar, itulah patah. Tapi diangkat sebenarnya itu pembuktian bahwa cahaya itu sudah tahu semuanya? Sudah. Untuk itu kita sudah melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Berarti anak-anak kami sudah
mengetahui sifat-sifatnya, yaitu dari keempat sifat. Bukan? Nah, jadi untuk itu kepada anak kami, sebelum kita menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya Ibu utarakan dulu untuk pelajaran kita selanjutnya untuk besok, yaitu pembelajaran tema 5, tema 1, pembelajaran 2 adalah lanjutannya, ya, lanjutannya. Itu tugas-tugas ini baca-baca dulu supaya mudah besok apa? Sudah ada sertifikat apa? Pengetahuannya itu, ya, itu. Itulah informasi untuk selanjutnya. Sekarang, sudah kita tadi sudah melakukan refleksikan itu mengenai tanya jawab. Jadi masih ada yang kurang tahu? Masih ada? Tidak jelas semuanya? Sudah. Jadi kerjakanlah tugas. Ada tugas yang diberikan tadi, kerjakan lagi rumah. Jadi biasanya kita sebelum pulang, sebelum pelajaran kita tutup, setiap mengakhiri pelajaran menyanyikan lagu daerah. Menyanyikan lagu apa? Daerah. Itu apa? Burung kakak tua. Siapa yang akan memimpinnya? Hah? Yang memimpin burung kakak tua itu kan? Oke. Siapa? Coba sini ngomong. Burung. Kita semua. Burung kakak tua. Terlebih dahulu kita berdoa supaya kita dilindungi Tuhan sampai ke tempat tujuan kita masing-masing. Di antara antara kami coba salah satu untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Kami berkata di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa, Nakas dan Abramas menyertakan hingga sini. Dan begitu juga apa kami pulang berkata dan kami jalan supaya tidak ada yang bahaya. Dan begitu juga apa semoga pelajaran ini bermanfaat kami. Dan begitu juga apa berilah kepada kami kesehatan supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat kami. Berkalah apa kesehatan